Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini Min-er akan menceritakan Donghua Martial Peak. Nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Mengetahui bahwa ada monster di dalamnya, Yangke menjadi lebih berhati-hati dalam tindakannya. Meraba-raba dan berjalan sekitar 10 kaki, hanya untuk melihat putra Orion. Pada saat ini, bocah laki-laki itu diikat erat oleh sutra laba-laba seperti ayahnya, menempel di jaring laba-laba besar dan melayang di udara. Dan di samping anak laki-laki itu, seekor laba-laba besar berpunggung bunga menjulurkan sedotan ke mulutnya dan memasukkannya ke lengan anak laki-laki itu. Kemudian gumpalan darah merah terang mengalir dengan jelas dari tubuh anak laki-laki itu ke dalam mulut laba-laba. Di tanah gua, semua jenis tulang aneh menumpuk di pegunungan. Diduga monster laba-laba ini telah memburu banyak mangsa di sini. Yangke tidak punya waktu untuk memikirkan apakah dia mampu melawan laba-laba ini. Penundaan apapun dapat membunuh bocah lelaki itu. Jadi dia bergegas maju tanpa bersuara. Laba-laba punggung bunga besar mungkin tidak menyangka akan diganggu saat ini. Ketika sedang makan, kekuatan kasar datang dari samping menghantam jaring laba-laba besar. Kemudian segera dihancurkan menjadi lubang besar yang membuat laba-laba punggung bunga dan Yangke jatuh bersama. Bahkan bocah kecil itu juga jatuh ke tanah. Karena tiba-tiba diserang, laba-laba punggung bunga sangat marah. 8 kakinya yang berbulu panjang berayun di tanah, dan mata di kepalanya juga menatap Yangke. Sebelum Yangke sempat bangun, dia kewalahan oleh serangan laba-laba punggung bunga. Yangke meraung dan meninju dengan tangan besi. Tepat di bawah mulut laba-laba punggung bunga, membuatnya terhuyung-huyung. Mengambil kesempatan ini, menendangnya lagi, dan akhirnya menendang laba-laba itu berguling di tempat. Yangke berjongkok di tanah, waspada terhadap pergerakan laba-laba punggung bunga. Setelah beberapa konfrontasi, dia merasa sedikit lebih nyaman. Monster ini tidak berlevel tinggi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melawannya. Dan Yangke dapat memastikan monster itu berada di tingkat pertama. Tetapi meskipun itu hanya monster tingkat pertama, agak sulit untuk menghadapi kekuatannya saat ini. Saat ini kedua belah pihak menilai lawan mereka. Laba-laba punggung bunga tidak terburu-buru. Tetapi Yangke sedikit tidak sabar, karena bocah lelaki itu tampaknya kehilangan banyak darah. Dan ada tanda-tanda dia keracunan. Namun tiba-tiba laba-laba punggung bunga membuka bagian tubuhnya, menghisap dan menghembuskan nafas. Dan seutas benang sutra yang cerah keluar dari bagian mulutnya, langsung menyerang Yangke. Tapi Yangke telah mengalami keuletan sutra laba-laba ini sebelumnya, jadi dia secara alami tahu bahwa dia tidak dapat dijebak. Jadi dia hanya berguling ke samping untuk menghindarinya. Tanpa diduga, laba-laba punggung bunga tidak peduli dengan penghindarannya dan terus meludahkan sutra laba-laba di satu tempat. Ketika Yangke bereaksi, gua itu telah dipisahkan oleh jaring laba-laba besar, benar-benar memotong jalan kembali dan menjebak dia di dalam. Apakah ini akan memaksaku untuk bertarung sampai mati? Yangke tersenyum dan satu-satunya jejak kekhawatiran menghilang. Dan kesombongan di tulangnya muncul. Dalam situasi saat ini, jika Anda tidak membunuh laba-laba ini, dia pasti tidak bisa keluar. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertarung sampai mati, karena dia tidak punya banyak waktu. Dan Yangke menendang kakinya ke tanah. Dia dengan cepat mendekati laba-laba punggung bunga, namun benang sutra laba-laba lain terbang di depannya. Yangke waspada terhadapnya. Bagaimana mungkin dia tidak menghindarinya? Setelah menghindari 3 utas laba-laba berturut-turut, dia akhirnya mempersempit jarak ke monster ini.
Tapi sebelum Yangke bisa meninju, laba-laba punggung bunga itu mengangkat kaki depan dan membantingnya dengan keras. Yangke mengangkat lengannya untuk memblokir, dan kaki depan yang tajam dari laba-laba punggung bunga menusuk lengannya. Rasa sakit yang membuat Yangke meraung. Darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba mendidih, dan darah mengalir keluar. Tidak hanya membuatnya merasa takut dan panik, tetapi ada kegembiraan dan antisipasi yang tak dapat dijelaskan melonjak di hatinya. Semua tulang masuk. Tubuhnya berdenting, perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuh. Yangke meninju dan angin kencang menderu-deru mengenai deretan mata kiri laba-laba punggung bunga, meniup keduanya di tempat. Tapi laba-laba berpunggung bunga itu mengerikan. Satu-satunya kewarasannya membuatnya merasakan semacam ketakutan terhadap orang yang berdarah dan bersemangat di depannya. Kaki depan yang menyodok ke lengan Yangke ingin mengambilnya kembali, tetapi otot Yangke kencang dan tiba-tiba tidak bisa membebaskan diri. Segera tinju kedua Yangke meraung dan kemudian meledakkan kedua mata laba-laba punggung bunga. Dengan cepat, laba-laba berpunggung bunga menjerit kesakitan. Tubuhnya terus menyusut ke belakang, kakinya yang bisa digerakkan bergoyang liar, meninggalkan deretan luka di tubuh Yangke. Lukanya tidak dalam, tetapi darah masih terlihat. Namun rasa sakit yang membuat Yangke semakin bersemangat. Seolah-olah ada kekuatan yang tak habis-habisnya mengalir keluar dari tubuhnya. Senyum kejam muncul di sudut mulutnya, dan dia menggunakan tinjunya yang utuh untuk menyerang lawan seperti gunung. Tinju itu mengenai lebih keras dan lebih cepat, yang membuat laba-laba punggung bunga dainya pecah. Kemudian cairan tubuh terciprat kemana-mana. Suara mendesis melengking terus menyebar, dan laba-laba punggung bunga tidak ingin duduk diam, menyemprotkan sutra laba-laba dari mulutnya, dan itu sangat dekat hingga Yangke tidak bisa mengelak, dan segera terbungkus. Tetapi pada saat ini, laba-laba punggung bunga juga dipukuli dengan parah, dan seluruh kepalanya hampir meledak. Jika bukan karena vitalitasnya yang kuat sebagai monster, ia sudah lama mati dan tidak bisa mati lagi. Dengan cara ini, setelah menyemprotkan sutra laba-laba terakhir, secara bertahap berhenti berjuang, dan akhirnya mati di bawah kepalan tangan Yangke. Yangke tidak menyangka bahwa dia akan dengan mudah mengalahkan monster laba-laba dan bahkan membunuhnya. Namun jika itu hanya monster tingkat pertama, itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditangani oleh alam penempaan tubuh tingkat kelima. Meskipun dia hanya terluka, itu tidak terasa seperti masalah besar. Setelah memastikan bahwa laba-laba punggung bunga sudah mati, Yangke mengeluarkan kaki depannya yang dimasukkan ke lengannya. Dan pada saat menariknya keluar, awan darah hangat mengalir, tapi tidak ada waktu untuk memeriksa lukanya. Yangke merobek sutra laba-laba yang diikatkan ke tubuhnya, dan buru-buru memeluk bocah laki-laki yang tergeletak di tanah. Pada saat yang sama, ayah bocah laki-laki itu akhirnya lolos dari belenggu sutra laba-laba dan berlari ke arah ini. Ketika dia melihat Yangke berlari keluar dengan putranya berlumuran darah, dia buru-buru bertanya, "Ada apa dengannya?" "Dan juga diracuni," jawab Yangke. Segera mereka melarikan diri keluar gua. Yangke membaringkan bocah laki-laki itu di tanah, berlari keluar lagi mengambil kembali bebannya sendiri. Menemukan beberapa ramuan dari dalam, mengunyahnya di mulutnya, dan menyerahkan beberapa kepada Orion. "Cobalah, kunyahlah, lalu berikan padanya." Orion linglung. Mendengar perintah Yangke tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat memasukkan ramuan itu ke mulutnya dan mengunyahnya dengan keras. Pada saat ini, pikiran Yangke sangat jernih, dan sifat farmakologis dari ramuan ini disajikan dalam pikirannya satu persatu. Ramuan mana yang dapat mendetoksifikasi, ramuan mana yang dapat menyembuhkan luka, dan ramuan mana yang dapat menghentikan pendarahan.
Sebanding dengan seorang dokter yang mahir dalam farmakologi. Tidak lama kemudian, Yangke mengeluarkan ramuan di mulutnya dan mengoleskannya ke lengan anak laki-laki yang terluka itu. Dan Orion juga memasukkan ramuan di mulutnya sendiri ke dalam mulut bocah itu. Di bawah tatapan cemas dan penuh harap dari keduanya, wajah pucat bocah laki-laki itu berangsur-angsur berubah menjadi semburat darah. Dan nafasnya jauh lebih stabil dari sebelumnya. Hati Orion akhirnya dilepaskan dan dia jatuh ke tanah. Dan lelaki seperti besi itu menangis. Untungnya tidak apa-apa. Yangke menuangkan air dingin ke atasnya. Belum, tumbuhan saya ini adalah tingkat rendah. Mereka hanya dapat meredakan gejalanya. Kita harus turun gunung untuk mencari dokter. Jika tidak, saya khawatir akar penyebab penyakit atau dia akan mati. Orion mematuhi Yangke dan segera berkata, "Kalau begitu, saya akan membawanya dan Anda ke dokter sekarang." "Tidak, tunggu dia tenang sebelum pergi." Yangke menghentikannya. "Ya, apa yang dikatakan Anda itu benar." Setelah Orion selesai berbicara, dia tiba-tiba teringat bahwa dermawan di depannya juga terluka parah dan khawatir. "Dermawan, apakah Anda ingin saya membantu Anda mengatasi luka Anda sendiri?" Yangke melambaikan tangannya. "Tidak perlu. Tapi Anda telah kehilangan begitu banyak darah, jadi bagaimana Anda bisa menahannya?" Orion menatapnya dengan kaget. "Saya tidak tahu." Yangke berdiri dan melompat-lompat. "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa baik. Bahkan tidak hanya saya merasa baik, tapi saya juga sangat bersemangat." Setelah dia selesai berbicara, Yangke menduga bahwa semua ini ada hubungannya dengan tubuh emasnya yang sombong. Tetapi bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada orang lain? Mengingat pertempuran barusan, darah Yangke mendidih dengan antusias. Dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pertempuran hidup dan mati, tetapi dia bahkan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Tetapi dia juga menikmati perasaan perceceran darah, seolah-olah semua ini adalah hal yang biasa. "Ngomong-ngomong, tunggu sebentar, saya akan datang begitu saya pergi." Yangke tiba-tiba mengambil paketnya dan bergegas ke dalam gua lagi. Orion mengira dia akan membersihkan mayat monster, tapi bukan itu masalahnya. Semeskipun laba-laba punggung bunga adalah monster, mayatnya tidak berharga dan levelnya terlalu rendah. Jadi Yangke memasuki gua untuk mengumpulkan tumbuhan. Ketika dia melawan laba-laba punggung bunga barusan, Yangke secara tidak sengaja menemukan bunga ungu besar di dalam gua. Dia tidak punya waktu untuk melihat dengan hati-hati pada waktu itu, tetapi sekarang memikirkannya, dia tidak bisa tidak merasa segar. Jika saya tidak salah, bunga ungu itu adalah bunga jiwa sisa 3 daun yang sangat dia butuhkan. Bunga jiwa sisa 3 daun tumbuh di tempat lembab dan gelap dengan banyak mayat. Dan gua ini cocok untuk lingkungan pertumbuhannya. Dengan antisipasi besar dalam hatinya, Yangke hampir tidak bisa menahan tawa ketika dia kembali ke gua. Dikatakan di dunia bahwa orang baik diberi pahala yang baik. Dan sekarang tampaknya memang demikian. Jika dia tidak datang untuk menyelamatkan ayah dan anak ini, bagaimana dia bisa menemukan hal yang begitu baik? Bunga ungu besar di depannya memang bunga jiwa sisa 3 tahun dan jumlahnya cukup banyak, kira-kira 30 atau 40. Bunga ungu kecil disambung menjadi satu bagian yang terlihat sangat memuaskan. Yangke tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengeluarkan sekop untuk mengumpulkan sisa bunga jiwa 3 daun ini. Setelah banyak bekerja, Yangke sangat puas dan ketika dia akan pergi, dia melihat benda seperti jamur berwarna merah tua di sudut gua. Hati Yangke bergerak dan dia melangkah maju untuk melihat lebih dekat. Dan benda ini seukuran mangkok, berwarna merah tua. Beberapa tampak seperti jamur dan beberapa tampak seperti Ganoderma lucidum, namun tidak ada deskripsi dalam booklet sebelumnya. Mungkinkah itu semacam harta jenius? Yangke sedang bersiap-siap, apapun itu,
ambil kembali dulu, lalu bicarakan bagaimanapun itu tidak memakan tempat. Ketika Yangke keluar dari gua, paket kecil itu sudah penuh. "Ayo pergi, saya akan turun gunung bersama Anda," kata Yangke kepada Orion yang sedang menunggu di luar. "Terima kasih, Dermawan." Orion bersyukur. Dia tidak tahu bahwa Yangke takut mereka dalam bahaya, jadi dia ingin mengikuti. "Ngomong-ngomong, tidak perlu mengucapkan terima kasih," Yangke menyapa, dan Orion serta keduanya bergegas menuruni gunung. Baru pada senja hari, keduanya tiba di kota Wume, dan dengan cepat menemukan sebuah klinik medis di kota itu. Setelah menyelamatkan bocah laki-laki itu, Yangke tidak pergi dengan tergesa-gesa. Lagi pula, bocah lelaki itu memberikan makanan kering malam itu, dan dia harus menunggu sampai dia bangun. Sebelum dia bisa pergi dengan ketenangan pikiran, Orion sibuk masuk dan keluar di dalam, dan dia sangat gugup sehingga dia dikeluarkan oleh para dokter. Jelas dia terlalu berisik. Dokter Chu berkata, "Untungnya itu ditangani tepat waktu, jika tidak anak itu akan mati." Mendengar itu, Orion menatap Yangke dan berkata, "Dermawan, saya tidak dapat membalas kebaikan Anda yang besar. Dan saya, Zhang San, akan menjadi sapi dan kuda dalam hidup ini atas perintah Anda." Dia berlutut ke arah Yangke, namun Yangke hanya tersenyum dan berkata, "Saudara Zhang, pria itu memiliki emas di bawah lututnya. Anda telah membalas kebaikan Anda dengan berlutut. Anda tidak perlu khawatir tentang itu di masa depan. Dan saya juga makan makanan kering putra Anda. Lagi pula, aku berutang budi pada Anda." Setelah berbicara, dia membantu Orion Zhang San berdiri. Yang San tersentuh dan menangis. "Dermawan, Anda orang yang sangat baik." Saat dia berbicara, dokter keluar dan berkata kepada Zhang San, "Tidak ada masalah serius, jangan khawatir. Tapi dia kehilangan banyak darah. Saya khawatir dia akan tidur sebentar, dan dia akan baik-baik saja ketika dia bangun." Mendengar ini, Yangke dan Zhang San merasa lega. Begitu dia menenangkan pikirannya, Yangke merasa sedikit lelah. Hari ini terlalu mengasihkan, dan dia juga menderita banyak luka dan kehilangan banyak darah. Meskipun dia bersemangat saat itu masih menyebabkan beberapa kerusakan pada dirinya sendiri. Setelah relaksasi ini, dia langsung tertidur dan tidur sampai subuh. Di pagi hari, pavilion surga, banyak murid bangun pagi-pagi bersemangat dan berkumpul bersama menantikan tempat tertentu. Mata mereka yang mendamba, leher yang meregang, dan suasana hati yang gelisah seperti sekelompok wanita yang tinggal di rumah, menunggu suaminya yang telah pergi selama bertahun-tahun dan akhirnya kembali. Mereka begitu fokus dan menantikannya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang berkumpul di sini, dan semua orang mengalihkan pandangan mereka ke satu arah, dan arah itu adalah tempat gubuk Yangke berada. Hari ini adalah hari untuk menantang Yangke lagi. Ini hampir setara dengan poin kontribusi yang diambil secara gratis. Bagaimana mungkin para murid pavilion surga yang hadir melepaskannya? Ada juga orang yang tidak tahan dan bersimpati dengan pengalaman Yangke. Lagi pula, dia harus dipukuli setiap 5 hari. Sungguh menyedihkan. Tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, simpati mereka sendiri tidak berguna. Karena ada begitu banyak orang yang ingin menantang Yangke. Jika mereka tidak menantang Yangke, orang lain akan melakukannya. Jadi mereka memikirkannya seperti ini. Mereka hanya berkumpul untuk mencoba keberuntungan mereka. Nah, jika saya terpilih, saya pasti akan memukulnya dengan ringan, agar tidak menyakitinya dari pemukulan banyak orang membuat alasan untuk diri mereka sendiri dalam hati. Di masa lalu, Yangke sudah bangun untuk menyapu lantai saat ini, tetapi hari ini sangat aneh. Semua murid menunggu lama, tetapi tidak melihat sosok Yangke. Masing-masing dari mereka berdiri di atas kaki mereka dan melihat ke arah gubuk. Tetapi mereka masih tidak bisa melihat siapapun. Ada apa dengan Yangke? Apakah dia sedang tidur? Kenapa dia belum keluar?
Entahlah, sepertinya saya belum melihatnya dalam beberapa hari terakhir. Dia telah meninggalkan pavilion surga. Tidak mungkin, bukannya Anda tahu tentang temperamen Yangke. Bahkan jika Anda membunuhnya, dia tidak akan pergi. Jika dia ingin pergi, dia sudah pergi saat dia menjadi murid percobaan beberapa bulan yang lalu. Jadi bagaimana bisa dia pergi sekarang? Semua orang yang hadir sedang berdiskusi, tetapi mereka tidak ada yang tahu bahwa Yangke mengambil cuti beberapa hari yang lalu dan pergi ke Gunung Angin Hitam. Tetapi dia belum kembali. Namun tidak heran jika semua orang tidak tahu, karena Yangke tidak berkomunikasi dengan orang-orang di hari kerja, dan mereka juga tidak ada yang memperhatikan keberadaannya. Ketika membuat keributan, sekelompok orang datang dari tidak jauh. Kepala satu orang berwajah seperti mahkota batu giok, lahir seperti pohon giok menghadap angin. Sangat anggun dan dia adalah seorang pemuda tampan. Tapi entah kenapa, ekspresi wajah pemuda ini agak suram saat ini. Menggertakkan gigi dan memarahi seseorang sambil berjalan. Di samping pemuda ini ada banyak murid pavilion surga yang mengikutinya. Menyelimutinya seperti bulan yang dikelilingi bintang, membuatnya semakin menonjol. Ketika pemuda ini datang ke sini, melihat begitu banyak orang berkumpul, pemuda itu menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya dan bertanya dengan bingung, "Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang di tempat ini?" Seseorang di sampingnya bergegas maju, berbisik berkata, "Tuan Muda Su, hari ini adalah hari di mana saya dapat menantang Yangke. Jadi semua saudara dan saudari berkumpul di sini, menunggu untuk mendapatkan poin kontribusi." Pemuda bernama Tuan Muda Su mengangkat alisnya dan tertawa terbahak-bahak. "Lihat, kakak senior yang kita hidup dalam kesulitan." Kata-kata itu penuh dengan sarkasme dan kegembiraan. Yah, pada dasarnya dia harus dipukuli setiap 5 hari, dan dia tidak akan berhenti sampai dia pingsan. Orang yang berbicara sebelumnya menjelaskan. Suso tersenyum lagi. Yah, untuk beberapa alasan, Tuan Muda merasakan banyak bau mulut di hatinya. Tetapi ini tidak cukup. Dia harus dikeluarkan dari pavilion surga untuk saya. Selama dia tidak menjadi seorang murid di pavilion surga, saya bisa bermain dengannya sebanyak yang saya mau. Tuan Muda Su, katakan apakah anak ini berani merusak perbuatan baik Anda di kota Wume? Banyak mata tertuju pada Tuan Muda Su dan berkata, mendengar itu, Suso tersanjung oleh ini, merasa sangat nyaman dan mengangguk berulang kali. Dan pemuda yang bernama Suso itu adalah Sumu yang ditemui Yangke di kota Wume. Pada hari itu, Sumu dan dua pria besar memainkan permainan ganda dan diekspos oleh Yangke. Kemudian dia pergi dengan marah dan kembali ke pavilion surga dan mulai menanyakan tentang identitas Yangke. Bagaimanapun, dia memiliki beberapa metode dan saluran, dan dia mengetahui detail Yangke dalam sehari. Hanya saja di bawah aturan besi sekte, tidak nyaman baginya untuk melakukannya secara langsung. Dan dia tidak membuat orang menyusahkan Yangke sampai hari ini. Tetapi dia tidak menyangka begitu banyak orang berkumpul di sini, dan mereka semua menatap Yangke. Dengan ini membuat Sumu sedikit tidak senang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka pergi, beritahu mereka bahwa Yangke lawannya hari ini. Tampaknya Yangke seperti seorang gadis dari Chunlou, atau jenis yang menjual dirinya sendiri sebagai pemain. Segera seseorang di belakangnya dengan tergesa-gesa melangkah maju, mengepalkan tinjunya ke semua orang dan berkata, saudaraku, Tuan Muda Sumu telah memutuskan untuk melawan Yangke hari ini, dan saya ingin meminta Anda untuk membuat cara yang nyaman untuk mengganggu Anda yang menunggu di sini. Saya benar-benar minta maaf, saya masih melihat Haihan. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang tampak kaget, dan mereka semua memandang Sumu, dan beberapa orang yang tidak tahu mengapa berteriak. Kenapa? Yangke selalu menggunakan sapu untuk memilih lawan. Mengapa?
saya menyerahkannya kepada Anda. Selalu ada yang pertama datang, pertama dilayani untuk semuanya, bukan? Tepat saat kata-kata itu jatuh, seorang menariknya dan berkata dengan suara rendah, "Itu Sumu, apakah kamu tidak tahu siapa itu?" "Siapa itu?" "Orang ini sudah lama bukan pemula, jadi saya benar-benar tidak tahu." "Bodoh, ada seorang penatua bernama Su di pavilion surga, dan salah satu dari 10 murid inti teratas juga bernama Su. Menurutmu siapa dia?" Pria itu angkat bicara. Meski kata-katanya tidak jelas, pendengarannya tidak bodoh. Jadi dia langsung tutup mulut. Dia hanya murid biasa. Mendengar bahwa Sumu memiliki pendukung yang begitu besar, bagaimana mungkin dia berani membuat keributan? Kami bahkan tidak memiliki beberapa poin kontribusi untuk mengalahkan Yangke, jadi tidak perlu menyinggung perasaannya. Ya. Mendengar itu, semua orang terkejut dan berkeringat dingin. Namun Sumu menyaksikan reaksi semua orang dengan puas dan mendengus pelan di lubang hidungnya untuk mengungkapkan rasa jijiknya. Meskipun Sumu telah memutuskan untuk menantang Yangke hari ini, orang-orang yang berkumpul di sini tidak pergi. Mereka tidak tahu bagaimana Yangke menyinggung Sumu. Jadi mereka secara alami ingin tinggal dan menonton kegembiraan. Setelah menunggu beberapa saat, Yangke masih menghilang dan Sumu kehilangan kesabaran. "Di mana Yangke? Apakah Anda ingin pergi dan melihat di mana dia tinggal?" Sumu berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa. Seorang menyapu biasa, beraninya Anda membuat tuan muda menunggu dan memintanya untuk terlihat baik nanti." Yangke tinggal di gubuk di mana Sumu berada, dan beberapa orang di sekitar Sumu segera menuntunnya. Bahkan para penonton juga mengikuti dengan cara yang perkasa. Setelah beberapa saat, sekelompok orang tiba di depan gubuk Yangke. Melihat rumah kayu yang sangat lusuh dengan kebocoran udara di mana-mana, Sumu merasa segar tanpa alasan. Menunjuk ke rumah kayu itu dan berkata, "Anak itu tinggal di sini." "Yangke, dia adalah murid percobaan. Dia harus mengurus makanan, pakaian, perumahan, dan transportasinya sendiri. Dan sekte tidak akan mempedulikannya. Ini mungkin rumah yang dia bangun sendiri." "Oke." Sumu sangat senang memikirkan Yangke di hari hujan. Basah kuyup menjadi ayam basah kuyup. Jadi dia merasa segar kembali. Batu ringan menekan senyumnya. Sumu melangkah maju dan berteriak keras, "Hei, Yangke, keluar dan mati untuk tuan muda ini." Teriakan ini penuh kebencian, penuh darah tuduhan Yule, membuat hati para penonton gemetar, yang membuat mereka diam-diam berpikir bahwa hubungan antara Yangke dan Sumu ini mungkin tidak kecil. Sumu dan berteriak. Dia menatap pintu rumah kayu dengan penuh harap, membayangkan adegan Yangke berlari keluar dari dalam untuk memohon belas kasihan. Semakin dia memikirkannya itu, semakin bangga dia. Namun setelah menunggu dan menunggu, tidak ada pergerakan di dalam rumah yang membuat wajah Sumu agak gelisah. Dan dia meraung lagi, "Yangke, cepat keluar. Kalau tidak, kita akan masuk." Masih belum ada gerakan. Sumu juga merasa ada yang tidak beres. Jika Yangke benar-benar ada di dalam, dia harus menarik nafas. Bukankah dia ada di sana? Memutar kepalanya, Sumu mengedipkan mata pada orang di bawah tangannya, dan orang itu bergegas keluar, menendang pintu rumah kayu itu dan berlari masuk dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian, pria itu berlari keluar lagi dan berkata kepada Sumu, "Tuan muda Su, tidak ada orang di dalam dan masih ada debu. Sepertinya anak ini tahu bahwa bencana akan segera terjadi, jadi dia kabur beberapa hari yang lalu." "Lari?" Sumu hampir memuntahkan darah. Dia telah disengaja dan dipersiapkan selama beberapa hari dan membawa begitu banyak orang untuk mendukung adegan hari ini. Tapi Yangke benar-benar melarikan diri. Itu seperti meninju dengan agresif, tetapi memukul kapas sekaligus, membuat Sumu merasa tidak berdaya dan tertekan melebihi kata-kata.
Ngomong-ngomong, saya benar-benar belum pernah melihat Yangke dalam beberapa hari terakhir meninggalkan sekte. Hei, Yangke sudah pergi dan tidak akan ada lagi poin kontribusi yang sia-sia di masa depan. Para penonton berbisik, tetapi kata itu hampir ke telinga Sumo. Meski bangga, dia gagal membalas dendam, dan Sumo tetap kesal. Setelah berpikir sejenak dengan wajah muram, Sumo pun harus menerima kenyataan ini dan berkata dengan marah, "Itu murah untuk anak ini, tetapi jika saya tidak membalas dendam, kebencian saya akan sulit dihilangkan. Jadi bakar dan bakar habis rumah kumuh ini." Semua orang terkejut, bahkan orang-orang yang dibawa oleh Sumo sangat ragu-ragu, dan salah satu dari mereka berkata, "Tuan Muda Su, membakar gubuk bukankah itu buruk? Apa yang Anda takutkan?" Sumo melotot. "Saya akan mendukung langit jatuh. Selain itu gubuk ini bukan milik sekte. Jika dibakar, itu akan dibakar. Jadi apa masalahnya? Meninggalkan rumah bobrok ini menodai mata saya." Mendengar apa yang dia katakan, semua orang menghilangkan kekhawatiran mereka. Lagi pula, mereka jarang memiliki pendukung, jadi tidak apa-apa untuk membakar rumah bobrok ini. Seseorang segera pergi mengambil kayu bakar dan mencari rumput kering. Setelah beberapa saat, semuanya sudah siap dan wajah Sumo muram. Memegang obor yang dibuat di tempat, wajahnya terdistorsi oleh nyala api. "Hei Yangke, jangan minta saya menyentuh Anda lagi di masa depan, atau saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian." Sumo menggertakkan gigi dan mengutuk. Tepat ketika dia hendak melemparkan obor di tangannya ke dalam rumah gubuk, tiba-tiba ada bau darah di sekelilingnya, dan seseorang menampar baunya dan bertanya, "Untuk apa ini?" Sumo menjawab tanpa berpikir, "Bakar rumahnya." "Mengapa Anda ingin membakar rumah saya?" Suara sosok itu sedikit kesal. "Rumah Anda?" Sumo mengerutkan bibirnya dengan keras, menoleh untuk melihat orang yang datang. Melihat ini, Sumo segera melompat beberapa langkah ke samping seperti kelinci. Gerakannya tidak masuk akal. Dia memang postur defensif. Miliknya wajah ketakutan, dan rambutnya ditutupi rambut, satu persatu berdiri tegak. Itu benar-benar karena penampilan orang yang datang terlalu mengerikan. Pakaiannya robek, rambutnya berantakan seperti rumput liar, dan dia sangat kotor. Tidak hanya itu, ada noda darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Noda darah di bajunya, dan darah di pundaknya. Dia membawa tas kecil yang menggelembung, dan saya tidak tahu apa isinya. Pada saat yang sama, angin sepoi-sepoi bertiup, dan celana compang-camping pria itu bertabrakan tertiup angin, memperlihatkan bulu kaki yang tumbuh subur. Namun Sumo tidak tahan pada tubuh orang itu adalah bau darah dan keringat yang membuat Sumo ingin muntah. Mungkin dia tidak bisa menelan makanan selama 3 hari. Bentuk ini, gaya ini, luar biasa. Jika Anda memang mangkok yang pecah di tangan Anda seperti seorang pengemis yang banyak makan. Tapi kenapa rasanya familiar? Sumo memandang orang itu dengan hati-hati. Semakin dia melihat, semakin bingung dia, dan setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba menampar pahanya. "Yangke?" Meski bentuknya sudah berubah dan wajahnya penuh kotoran, tapi bagi Sumo yang punya dendam dengan Yangke, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Bagaimana bisa Anda tidak mengenalinya? Yangke juga mengenali Sumo dan menyeringai, memperlihatkan taring putihnya. "Bukankah ini Junior Su yang menunjukkan kekuatan dan kesopanannya di kota Wume?" Mendengar itu, Sumo melompat dan berkata, "Yangke, jika ada jalan ke surga, Anda tidak pergi. Dan jika tidak ada jalan ke neraka, Anda masuk. Hari ini Anda sudah mati." "Anda ingin merepotkan saya?" Yangke mengerutkan kening. "Omong kosong." Sumo bangga. "Apakah menurut Anda saya di sini untuk mengunjungi Anda? Anda hanya memiliki masalah dengan saya.
mengapa Anda ingin membakar rumah saya?" Yangke bertanya. Sumo buru-buru membuang obor itu, bergegas dan menginjaknya, seolah-olah dia menginjak Yangke sendiri. Dia sangat lega dan butuh waktu lama untuk menginjak obor itu. Penundaan ini akhirnya membuat para penonton kembali sadar. Sampai sekarang semua orang tahu bahwa Yangke tidak takut pada Sumo dan meninggalkan pavilion surga dan tidak tahu pergi kemana. Apa yang dia lakukan untuk membuat dirinya begitu sengsara? Apakah Anda terlalu banyak aliran darah? Ada juga goresan di bajunya yang jelas robek oleh senjata tajam. Apakah dia berkelahi dengan seseorang? Dan apakah ini pertarungan hidup dan mati? Bekas luka dan noda darah ini. Para penonton saling memandang dan berkata pelan. Namun sebenarnya itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran dengan laba-laba punggung bunga. Kemudian mencari perawatan medis untuk bocah kecil itu secara alami menghabiskan banyak waktu. Dan akhirnya Yangke tertidur. Yangke tidak bangun sampai pagi ini dan bocah laki-laki itu sudah bangun. Jadi Yangke pergi dengan nyaman. Bergegas kembali ke sekte dan melihat sekelompok orang mengelilingi rumah kayunya dari kejauhan. Dan seseorang memegang obor. Menonton postur itu akan membakar rumahnya sendiri. Bagaimana Yangke bisa setuju? Secara alami, dia pergi untuk bertanya betapa dia tidak menyangka bahwa Sumo yang ingin membuat masalah untuknya. Ketika tuan yang sebenarnya muncul, Sumo yang gagal dalam pembakaran tidak hanya tidak merasa bersalah sama sekali, tetapi menjadi lebih bersemangat. Menunjuk ke Yangke dan berkata, "Yangke, jangan katakan aku tidak akan memberi Anda kesempatan selama Anda bisa." "Tunggu sebentar." Yangke mengangkat tangannya. Dia memberi isyarat dengan tangannya, lalu dia masuk dalam rumahnya. "Hai!" Sumo menelan setengah dari kata-katanya. Merasa seolah-olah dia telah memakan lalat, dan itu adalah jenis lalat yang terbang dari kotoran besar. Belum lagi betapa tidak nyamannya itu. "Tuan Muda Su, orang ini terlalu tidak sopan." Beberapa bawahannya mengeluh tentang Sumo. Mendengar itu Sumo mencibir. "Saya akan memukulnya dengan keras nanti. Kudengar anak ini tidak pernah mengaku kalah. Jadi jangan tunjukkan belas kasihan. Hari ini dia pasti tahu apa yang akan dia lakukan jika dia menyinggung perasaan saya." Yangke masuk ke rumahnya dan melepas tas kecil di pundaknya. Dalam tas ada bahan obat hasil panennya dalam 3 hari terakhir. Yangke sedikit khawatir jika dia tidak meletakkannya terlebih dahulu akan hancur. Setelah menyimpan tas itu, Yangke keluar lagi, menatap Sumo dengan serius dan berkata, "Apa yang ingin Anda katakan tadi?" Sumo menatapnya dengan kebencian di wajahnya, dengan keinginan untuk muntah darah. Baru saja dia menyiapkan antrian untuk waktu yang lama, tetapi disela oleh Yangke sebelum dia sempat mengatakannya. Melihat dia bertanya lagi pada saat ini, dia tidak sabar untuk berteriak dengan tegas. "Yangke, jangan katakan bahwa saya tidak akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda berlutut dan bersujud kepada saya beberapa kali di depan semua saudara dan saudari hari ini, dan memanggil saya kakek beberapa kali lagi, saya tidak akan membunuh Anda." Dengungan itu bermakna dan mengancam rasa itu muncul secara spontan. Bagaimanapun, wajah Sumo menunjukkan ekspresi bahagia setelah balas dendam. Seolah dia benar-benar bisa melakukan sesuatu pada Yangke. Yangke menggelengkan kepalanya perlahan, menatap Sumo dengan mata patah hati. "Apa?" Sumo merasa bersalah, terutama karena Yangke terlalu tenang dan santai, yang membuatnya merasa sedikit tidak pasti. Lagi pula, dia pernah menderita kerugian dari Yangke di kota Wume, dan ada beberapa bayangan di hatinya. Tidak berbakti. Yangke menghela nafas, para penonton tercengang. Sumo tercengang, berpikir bagaimana mungkin ini tidak berbakti. "Apa maksud Anda?" Sumo bertanya dengan sengit. "Tidak mengerti? Datang dan biarkan saya mengajari Anda." Yangke tampak seperti orang yang baik hati, dengan sungguh-sungguh dan ramah.
Izinkan saya bertanya, apakah Anda memiliki penatua di pavilion surga? Yangke tersenyum, berpikir bahwa dia datang ke sini untuk membalasnya dengan kemeriahan yang begitu besar. Tentu saja dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jika tidak, orang di atas tidak mungkin dia berani begitu banyak ingin membakar rumahnya. Apakah orang ini cukup kuat di sekte? Yangke bertanya lagi. Posisi penatua? Sumo mendengus. Saya juga punya kakak perempuan yang merupakan murid inti. Jika dia mengulurkan jarinya dengan santai, itu akan membunuh Anda. Mendengar itu, Yangke tiba-tiba mengerti detail. Sumo dan kemudian menembaknya dengan patet di bahunya dan berkata, "Itu benar, itu sangat tidak sopan. Jadi apa?" Sumo sangat marah. Dia berkeliling dan dibuat bingung oleh Yangke dan tidak tahu apa yang akan dia katakan. Saya tidak tahu hal sederhana itu. Bagaimana kepalamu tumbuh? Yangke mengerutkan kening, menatap Sumo dengan kasihan, dan dengan sabar menjelaskan. Saudara, Anda seharusnya menjadi kakak perempuan saya dalam hal senioritas. Jika saya benar-benar memanggil Anda seperti itu, lalu kakak Anda akan memanggil Anda apa? Sesepuh itu sangat memanggil Anda apa? Tidak berbakti, besar. Jika saya yang lebih tua, saya akan mengunci Anda di Kunlong Jian hari ini, sehingga Anda tidak akan bisa keluar selama sisa hidup Anda. Tubuh Sumo gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Aliran naga yang tertangkap adalah tempat paling menakutkan di pavilion surga. Karena pavilion surga telah bertahan selama ratusan tahun dan memiliki puluhan generasi murid. Selalu ada beberapa murid yang telah melakukan hal-hal buruk dan melakukan kejahatan keji setelah keluar dari sekte. Begitu orang-orang keji ini ditangkap oleh sekte tersebut, mereka akan dihapuskan dan dilempar ke dalam Kunlong Jian. Pada dasarnya, jika mereka masuk ke sana, mereka akan mati. Sumo tidak takut pada Yangke, tetapi dia sedikit takut ketika mendengar 3 kata ini. Merasa bahwa keadaan Sumo tidak benar. Salah satu orang yang mengikutinya bergegas maju dan berkata, "Tuan Muda Su, anak ini memiliki gigi yang tajam. Mulutnya tajam. Jangan berani dengannya. Hari ini kami di sini untuk melampiaskan amarah Anda padanya." Baik. Sumo mendapatkan kembali ketenangannya ketika kesal dan berkata, "Yangke, jangan katakan apa-apa jika Anda tidak berlutut dan meminta maaf hari ini. Saya akan membuat Anda menyesal dilahirkan di dunia ini." Segera cahaya dingin melintas di mata Yangke. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara Muda Su akan melawan saya?" Sumo berkata dengan nada menghina, "Saya sangat ingin, tetapi Anda tidak memenuhinya. Anda belum memiliki kualifikasi. Saya berada di tingkat 9 alam penempaan tubuh." Mendengar apa yang dikatakan, Yangke segera mengerti bahwa sekte menetapkan aturan bahwa perbedaan kekuatan antara murid tidak boleh melebihi 3 tingkat. Jadi Sumo benar-benar tidak dapat menantang Yangke. Karena kesenjangan antar keduanya terlalu besar, itu sebabnya dia membawa orang di sini. Dan orang-orang ini juga bukan hanya untuk menonton pertunjukan. Sumo memandang Yangke dengan jijik, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan berkata tanpa menoleh, "Semuanya, kakak senior yang ini dikatakan telah berkultivasi ke tingkat ketiga dari alam penempaan tubuh. Saudara mana yang akan naik untuk mempelajari trik terbaiknya?" Alam penempaan tubuh tingkat ketiga, alam yang sangat tinggi. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Di antara orang-orang yang hadir, yang mana tidak lebih dari alam Yangke, tetapi yang mana tidak lebih tinggi dari alamnya. "Biarkan saya datang, Tuan Muda Su. Kekuatan saya adalah yang terendah di antara saudara-saudara, karena saya hanya berada di tingkat kelima dari alam penempaan tubuh. Jadi saya bisa bermain dengan kakak senior yang untuk sementara waktu." Satu dari mereka melompat ke keramaian, melangkah maju dan memandang Yangke dengan jijik.
Yangke balas menatapnya, juga tertawa, karena informasi mereka sudah ketinggalan zaman. 5 hari yang lalu, dia memang berada di tingkat ketiga dari alam penempaan tubuh, dan sekarang berbeda. Namun Yangke secara alami tidak akan mempublikasikan hal semacam ini, dan dia dipromosikan ke 2 alam dalam 5 hari. Meskipun kecepatannya agak aneh, orang yang dibawa oleh Sumu berkata, "Kakak Yang, namaku Zhouhu. Anda harus ingat siapa yang mengalahkan Anda hari ini." "Saya sudah membuat catatan." Yangke terlihat serius. Zhouhu sepertinya ingin mempermalukan Yangke dengan sengaja. Jadi dia pergi ke pertarungan itu dengan duri besar dan mengaitkan jari kelingkingnya ke Yangke. "Kakak laki-laki Yang, jangan katakan bahwa adik laki-laki tidak memberi Anda wajah. Saya akan membiarkan Anda melakukan 3 trik. Saya ingin melihat apakah Anda bisa melakukannya. Selama Anda bisa menggerakkan kaki saya, Anda akan menang. Jika tidak, jangan salahkan adik laki-laki karena tanpa ampun menghancurkan Anda." Provokasi yang merajalela ini berisi penghinaan Ci Guo yang membuat Sumu terpesona oleh pemandangan itu, dan dia sangat senang. Dia diam-diam berkata, "Anak ini benar-benar cakap. Dia tahu bagaimana mempermalukan orang, dan dia tidak buruk dalam pekerjaan ini." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.